Kalian pernah gak sih punya pengalaman yang paling mencerobohkan dan itu akan selalu dikenang dalam memori kita selamanya? Nah, kali ini aku akan bahas pengalaman waktu kecilku. Jadi, kejadian ini terjadi waktu aku masih kecil dan duduk di bangku SD. Pada malam hari, aku merasa lapar dan hendak membuka camilan yang ada pada dalam kulkas. Lalu, ketika aku membuka freezer, asap dingin pun keluar dari dalamnya. Aku mendapati sebatang coklat besar yang sudah keras sekali, di mana aku yakin aku tidak akan bisa memotongnya memakai tangan kosong. Coklat tersebut benar-benar beku hingga berbunyi tuk karena saking kerasnya. Dan karena dulu aku masih kecil, aku hanya berpikir secara sederhana. Aku pun mengambil coklat beku tersebut dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang besar, seperti pisau kapak. Sebenarnya, untuk di umur segitu, genggaman tanganku juga tidak sepenuhnya bagus buat ambil pisau. Tapi, ya karena masih kecil, jadi aku ambil aja deh dan berharap kalau pisau itu bisa memotong coklat keras yang tadi. Aku mulai deh coba-coba gimana caranya ya biar coklatnya bisa patah. Karena kalau digigit pun yang ada gigi aku yang sakit. Setelah aku coba-coba, sampai akhirnya, yap, kebuka. Bukan coklatnya yang kebuka, tapi kulit jari telunjuk aku. Di situ kulit jari aku benar-benar kebuka dan darah mengalir banyak banget hingga sampai ke lantai. Tapi aku tidak merasa nangis, tidak juga merasa sakit. Karena yang aku ingat, aku itu panik banget melihat darah yang mengalir dari tanganku hingga berceceran ke lantai. Dalam keadaan panik, aku masih usaha tuh buat cari P3K. Tapi sebelumnya, aku ke kamar mandi dulu buat bersihin lukanya dengan air yang mengalir. Lalu, setelah dirasa cukup, aku pun pergi untuk mengambil kain untuk menutupi lukaku. Nah, pada awalnya, aku takut sekali buat bilang ke orang tuaku. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri karena luka yang didapat cukup besar. Ketika aku bilang ke orang tuaku, itu sekitar jam 1 malam, dan orang-orang di rumah sudah pada tidur. Setelah bilang ke mama cukup kaget, namun beliau tidak marah kepadaku. Akhirnya, mama pun membangunkan papa untuk membawaku ke rumah sakit. Lalu kami semua pergi ke sana. Di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh dokter dan ternyata luka yang aku ciptakan cukup besar sehingga harus dijahit sebanyak 3 jahitan. Nah, kejadian yang sudah aku ceritakan tadi sangat berbekas sekali di ingatanku karena luka yang didapat masih tertinggal hingga sekarang. Jadi, buat kalian-kalian nih yang masih di bawah umur ataupun kalian merasa belum mampu untuk melakukan sesuatu, kalian bisa minta tolong ya ke orang yang udah bisa atau lebih dewasa untuk meminimalisir terjadinya cedera kayak yang aku alamin tadi. Juga kalian harus hati-hati saat menggunakan benda tajam. Segitu dulu ya teman-teman, semoga kalian tidak mengalami kejadian seperti tadi. Sampai jumpa lagi.